Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di Prediksi Nababang. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, di videoku sebelumnya kita gagal ya kan. Kita berhasil JP-nya 4 hari saja, Ces. Nggak mau dia yang ke-5 hari ya. Oke, kita lihat sedikit build-ku semalam ya. Oke, Ces, untuk di build-ku semalam, build bom aku, wah, sayang sekali gagal ya kan. Odds-oddsnya itu odds yang dibilang kebalik ya. Kulihat. Oke, untuk di laga pertama atau build pertama ya, di Aston Villa melawan Liverpool. Di sini aku ambil Liverpool dengan per 1, skornya itu 1-2 ya, kita gagal. Di Barcelona melawan Celta Vigo. Di sini aku mengambil di under 3/4 inches ya. Skornya itu 3-1, kita gagal ya. Di Granada melawan Atletico Bilbao, di sini aku ambil dengan over 2/4. Skornya itu 1-0 ya. Sesuai dengan prediksi untukku. Di sini kita gagal, Cis ya. Tapi di handicapnya kita menang ya. Untuk di Barcelona di handicapnya kita menang ya. Untuk di Liverpool di handicap sama over undernya kita seri ya. Oke. Untuk di Valencia melawan Real Betis ya. Di sini aku mengambil dengan Real Betis. Kenapa, Cis? Ku tukar karena di build YouTube bang, semalam build YouTube-nya bang Valencia ngambil bang. Iya, karena odds-nya itu berubah. Itu makanya aku tidak mau bikin build ya. Nggak mau bikin build di selesai record. Karena apa? Karena seakan-akan nanti odds-nya itu berubah, kita ketipu ya kan untuk di pagi harinya. Makanya kayak Indonesia semalam ya, di Indonesia semalam aja purpurannya itu hanya 23/4 ya paling tinggi. Tiba-tiba naik purpurannya jadi 3 ya kan. Siapa yang tidak tertarik ya kan untuk mengambil di pur atau di over ya kan. Makanya itu, Ces, aku tidak bikin setelah record. Kalau kalian mau build asliku, kalian bisa datang ke WA aku ya. Di situ aku akan berikan build asli aku, Ces ya. Tapi kalau di YouTube agak susah karena bakal berubah oddsnya ya kan. Bisa ketipu kita, Ces. Oke. Jadi untuk di build pertama aku gagal ya. Oke, untuk di build kedua di Aston Villa melawan Liverpool, di sini aku ambil under ya. Sesuai dengan prediksi YouTubeku yang aku bilang, di sini kita gagal ya. Di Valencia melawan Real Betis ya, di sini kita ambil under 23/4 sesuai dengan prediksi YouTubeku, kita kalah setengah ya. Di Granada melawan Atletico Bilbao, di handicapnya kita menang ya, sesuai dengan prediksi YouTubeku, dan di over undernya kita kalah, Cis ya. Di Barcelona melawan Celta Vigo, di sini kita mengambil di Barcelona pur ya, dan di over undernya kita kalah juga nih ya. Oke, Cis, untuk di build kedua kita kalah setengah ya. Di beratnya 1,70 nih, kasih tahu kalian cara ngitungnya ya. 1,70 dikali 1,68 dibagi 2 nih, Cis ya. Dibagi 2 dikali stack ya, 200 dikali stack 200 ya, sama dengan dikurang stack. Oke, kita masih profit 85.000, Cis ya. Oke, di build ketiga aku ya, di Dundee versus Hibernian, di sini aku ambil over 2, skornya itu 3-1 ya, kita berhasil menang full. Di KRS Formal Trabzonspor, di sini aku ambil under 23/4 karena di cup ya kan, biasanya cup itu kan under kan. Jadi di sini aku gagal ya, hasilnya itu 4-2. Di Granada melawan Atletico Bilbao, di sini aku ambil over lagi nih, Cis, karena tim sini bakal bisa over kan, rupanya tidak, Cis ya. Kita gagal di sini. Di KAG melawan Kaki Mancel, di sini aku ambil under 3. Di sini kita mendapatkan seri, Cis ya. Jadi satu build kita nih masih dibilang minus ya kan. Oke, Ces, masuk aja kita ke prediksi ya. Oke, untuk di prediksi pertama ya, antara Leeds United melawan Chelsea. Oke, di sini Bandar menyediakan puran 3/4, puran 1, puran setengah, dan puran 1/4 nih ya. Sedangkan di over undernya sendiri, di sini ada over under 3, ada over under 23/4, ada over under 3/4, dan ada over under 2,5 nih, Cis ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, untuk di statistiknya sendiri, di sini ada 6 pemain Leeds yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Chelsea ada 2 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan, Cis ya. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Leeds, dia berhasil mendapatkan 2 kali kekalahan, 2 kali seri, dan 1 lagi kemenangan ya. Sedangkan di Chelsea dia berhasil mendapatkan 2 kali seri, 2 kali kekalahan, dan 1 lagi kemenangan nih, Cis ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini, Cis, lebih diungguli Chelsea ya dengan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri nih ya. Oke, di klasemennya sendiri, di sini Chelsea ada di peringkat 3, sedangkan Leeds United ada di peringkat 18 nih, Cis ya.
Oke, kembali kita ke odds. Oke Jess, di oddsnya kali ini antara puran setengah dan puran 3/4. Di puran 3/4-nya dia belum mendapatkan minus ya, tapi di puran setengahnya dia lumayan besar mendapatkan minus ya. Tapi untuk di laga 1/4 dan 1 di sini Chelsea belum mendapatkan minus ya. Malahan di sini untuk puran 1 ditahan 1/4, 1 bahkan 3/4-nya saja. Di sini Leeds United lebih unggul ya Cis. Jadi untuk laga kali ini Cis, atau di handicapnya kali ini, aku lebih milih untuk mengambil ditahan Leeds United nih Cis ya. Karena 3 hari kemudian si Chelsea ini bakal main di final FA Cup Cis ya. Jadi aku rasa dia ini mempersiapkan diri untuk main melawan Liverpool Cis di final FA Cup kan. Makanya dia hanya menyediakan di sini puran setengah 3/4, 1 dan 1/4. Di puran 3/4-nya aja dia mendapatkan odd minus lumayan dikit ya kan Cis. Jadi untuk di sini ya, untuk laga kali ini ya Cis, aku lebih milih untuk mengambil di Leeds United tahan 3/4 atau tahan 1 ya Cis. Kemungkinan besar di sini Chelsea untuk mendapatkan selisih 1 gol kayaknya cukup sulit nih Cis. Prediksi skor aku di sini Cis untuk laga kali ini ya, aku lihat di sini bakal seri nih Cis ya. Hasilnya itu 1 sama Cis ya. Hasilnya itu 2 sama nih Cis ya, aku lihat ya. Oke Cis, untuk di over undernya sendiri aku lebih milih di over ya, karena di over 2,5, 2,3/4, bahkan di over 3-nya saja. Oke Cis, untuk di over undernya aku lebih milih mengambil di under nih Cis ya. Karena apa? Karena di sini Chelsea bakal kalem ini Cis ya, karena dia butuh pemain juga untuk main di final Liga FA Cup ya. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku main di tahan ya, sedangkan di over under ya aku lebih milih di under nih Cis. Oke Cis, masuk kita yang ketiga ya, masuk kita yang kedua ya. Di sini ada Leicester City melawan Norwich City. Di sini benar memberikan puran 1, puran 1/4 dan puran 1,5. Sedangkan di over under sendiri di sini ada over under 3, ada over under 2,3/4 dan ada over under 3,4 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistiknya kali ini di sini ada 3 pemain Leicester City yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Norwich ada 7 pemain yang tidak dimainkan ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Leicester dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan dan 2 lagi seri nih. Sedangkan di Norwich dia berhasil mendapatkan 4 kali kekalahan dan 1 lagi kemenangan ya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih unggul di Leicester City ya Cis, dengan 3 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan ya. 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih Cis ya. Di klasemen mereka di sini Leicester ada di peringkat 14, sedangkan Norwich City ada di peringkat 20 nih Cis ya. Oke, kembali kita ke odds. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini di sini Leicester cukup besar ngepur ya kan. Biarpun main sebagai tandang ada 1, 1/4 dan 1,5 Cis. Kalau ada 4 kolom biasanya ya, ini bakal 1,3/4 ya kan. Jadi untuk laga kali ini Cis ya, aku rasa untuk main di handicapnya antara puran 1 dan puran 1/4. Di sini puran 1/4-nya dia lebih mengungguli odd minusnya dibandingkan ditahan ya kan. Jadi untuk laga kali ini Cis, apalagi di pertandingan head to head mereka itu lebih sering dimenangkan oleh Leicester. Jadi untuk laga kali ini Cis, aku lebih milih untuk mengambil di Leicester City pur 1 ya. Pur 1, sedangkan di over under Cis, aku lebih milih diambil di over nih Cis. Karena apa? Di over 2, 3/4 dan 3 di sini dia hampir mendapatkan odd minus. Kemungkinan besar di sini ya untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis ya. Tuh, kalian lihat sendiri kan, oddsnya berubah-berubah ya Cis. Jadi kalau aku selesai record itu belum tentu aku bakal bikin billnya Cis, karena odds bakal berubah-berubah ya. Jadi aku agak sabar nih Cis untuk menunggu odds yang tepat ya. Oke, masuk kita yang ketiga ya. Di sini ada Wolverhampton melawan Manchester City. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, puran 1,5, puran 1,3/4 dan puran 2 ya. Sedangkan di over under ya di sini ada over under 2,5, ada over under 2,3/4, ada over under 3 dan ada over under 3,4 nih Cis ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke guys, untuk di statistiknya kali ini di sini ada 2 pemain Wolves yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Manchester City ada 4 pemain yang tidak dimainkan nih Cis. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Manchester Wolves
Dalam 5 laga terakhir Wolves, dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali seri dan 1 lagi kemenangan di Chelsea. Sedangkan di Manchester City dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahannya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Manchester City dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahannya. Sedangkan di klasemennya, di sini City ada di peringkat 1, sedangkan Wolves ada di peringkat 8 nih Cis ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Untuk di oddsnya kali ini ya, di sini Manchester City main sebagai tandang saja ya. Masih berani ngepur Wolves itu 1/4, 1/2, bahkan 1/3/4-nya hampir mendapatkan odd minus ya Cis. Kemungkinan besar di sini Cis untuk mendapatkan selisih 2 gol ya. Di sini bakal bisa bagi Manchester City Cis. Karena apa? Karena di pertandingan head-to-head mereka pun lebih diungguli Manchester City. Yang kedua, Manchester City bila kalah ya Cis, bila kalah dia tidak bisa menjuarai, dia bakal imbang poinnya melawan Liverpool untuk di Liga Inggris Cis. Dia bakal tidak mau ya, apalagi dia udah gugur Liga Champions ya. Makanya di sini lebih diungguli, makanya di sini dia optimis untuk mencari 3 poin ya Cis. Jadi untuk laga kali ini Cis ya, aku lebih memilih puran 1/2 bagi Wolves ya. Sedangkan di over undernya Cis, aku lebih milih di under. Kenapa bang ambil under dan di pull? Karena di sini bakal 2-0 saja Cis. Karena apa aku mengambil di under? Karena over undernya dekatan sama handicapnya ya. Biasanya kalau beda-beda tipis over under dan handicap, biasanya itu bisa terjadi under Cis ya kan. Kenapa bisa begitu bang? Karena di sini Wolvesnya nggak bisa membobol gawang Manchester City Cis. Makanya dia memberikan over under yang cukup rendah ya. Jadi untuk laga kali ini Cis ya, aku lebih memilih puran 1/2 dan di handicapnya ya. Sedangkan di over under ya, aku lebih memilih di under nih Cis. Karena apa? Karena di sini pun under 3/4, 3 bahkan 2/3/4-nya saja dia hampir mendapatkan odd minus ya. Dan kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan total gol 3 itu kayaknya cukup sulit di match kali ini Cis ya. Prediksi skor aku di sini untuk laga kali ini bisa dimenangkan oleh Manchester City dengan 0-2 saja Cis ya. Oke, masuk kita yang keempat. Di sini ada Inter Milan melawan Juventus. Di sini mainnya netral ya. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, puran setengah, puran naik-naikan dan puran 3/4 nih. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2/4, ada over under 2/2, ada over under 2 dan ada over under 2/3/4 nih Cis ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini, di sini ada 4 pemain Juventus yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Inter ada 1 pemain yang tidak dimainkan nih Cis. Di sini main di final Coppa Italia ya Cis, udah final nih ya. Oke, di head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Juventus dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri ini. Sedangkan di Inter dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan ya. Di pertandingan head-to-head mereka sini bisa dibilang imbang ya Cis. 1 kali dimenangkan oleh Inter, 1 kali dimenangkan oleh Juventus dan 3-nya lagi seri ini ya. Oke, di penarikannya di sini sudah main di final ya, Coppa Italia Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, di sini Inter Milan cukup berani ngepur Juventus cukup besar ya. Tapi di oddsnya sendiri ya, kalau aku lihat siapa yang tidak tertarik untuk menahan 3/4 di Juventus Cis. Itu yang membuat aku curiga ya kan Cis. Apalagi Juventus ini mainnya angin-anginan Cis. Jadi untuk di handicapnya sendiri Cis ya, aku lebih milih atau single bet kan, beraninya di Inter Milan saja Cis ya. Karena di sini aku lihat ya, untuk di sini ya, aku lebih fokus untuk main di handicap saja Cis ya, di puran 1/4-nya nih ya. Karena di sini nggak mungkin seorang Juve dipur sampai 3/4. Siapa yang tidak tertarik untuk mengambil ditahan ya kan Cis? Kalian pasti bakal di prank bandot Cis ya. Jadi untuk laga kali ini Cis ya, aku lebih memilih untuk mengambil di Inter Milan di leg-legan atau pur 1/4 ya. Sedangkan di over under nih Cis, aku lebih milih di under nih, karena ini bakal 1-0 saja Cis dimenangkan oleh Inter Milan ya. Oke, kalau di over undernya aku lihat di over under 2/3/4, 2/2 bahkan 2/4-nya saja dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan total gol 3 itu kayaknya cukup sulit Cis ya. Apalagi ini mainnya di Coppa Italia atau main di Cup ya. Biasanya apalagi udah final ya kan Cis. Final itu kayaknya
untuk bertahan saja sudah hebat ya kan. Aku lebih memilih Inter Milan di sini karena satu lagi Ces, karena di Juventus ini lagi banyak yang cedera ya. Kemungkinan besar di sini Juventus bakal kalah di position bolanya saja Ces ya. Tapi kalau dibilang menang kita belum tentu tahu ya kan, karena di sini ukuran leg-legan dan seperempatnya dia belum mendapatkan out minus yang gede ya kan. Tapi siapa juga yang tidak tertarik untuk mengambil Juventus tahan 3/4 ini sih ya kan. Kalian pasti bakal di prank ya. Menurut aku sini bakal selisih 1 gol dimenangkan oleh Inter Milan Ces ya. Oke Ces, sekian dulu prediksiku ya. Kau utamakan prediksi sendiri. Kalau cocok kau rasa kau gas, kalau nggak cocok nggak usah kau gas. Terbang kau nanti. Prediksi ini gratis ya Ces, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsApp, nanti aku sertakan di kolom komentar Ces. Kalau kau nggak bisa masuk ke grup WhatsApp, kau bisa masuk ke grup FB ku atau di Facebookku sendiri ya. Di prediksi Nababan di grupku dan di profilku di Saputra Nababan Ces. Di situ aku juga memberikan bil-bil parlayku yang ada di grup ya kan. Oke Ces, sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat video terbaru dariku. Oke Ces, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye.